Bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita sampaikan kepada Allah. Allah beri kita kekuatan dan kesempatan bersungguh-sungguh untuk hadir di rumah Allah nangko menjalankan salat zuhur secara berjamaah sebagai bentuk kewajiban seorang muslim kepada Allah. Salawat dan salam mari kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu hadirin berbahagia. Agama Islam adalah agama dakwah dan agama perjuangan. Disampaikan oleh Nabi kita dan dilanjutkan oleh para ulama awal, sehingga agama Islam bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Lebih 100 negara di dunia kini, hampir seluruhnya negara-negara itu diuni oleh umat Islam, meskipun mungkin jumlahnya ada yang sangat sedikit sekali. Karena memang Bapak dan Ibu, agama Islam adalah agama yang menghantarkan orang supaya selamat. Agama yang menyelamatkan umat Islam dari kebinasaan dan kehinaan. Ketika menyampaikan ajaran agama, ketika mendakwahkan Islam, kadang-kadang ada orang-orang yang belum dapat hidayah, mereka benci dengan ajaran Islam itu sendiri. Ketika Nabi di Mekah 13 tahun misalkan, selama di Mekah itu banyak tantangan dari kalangan kaum kafir Quraisy, termasuk sebahagiannya keluarga dan paman Rasul. Sebelum beliau jadi Nabi, Nabi kita disebut orang yang terpercaya, orang yang jujur, pribadi agung dan mulia. Tidak ada cacat dari beliau. Semua Nabi kita dikasih gelar Al-Amin. Begitu terpercayanya beliau, sehingga semua orang menunjuk beliau sebagai orang yang sangat terpercaya dan orang yang jujur. Ketika kabilah Makkah, ketika itu hampir terjadi perperangan, ketika kamu letakkan di Masya dan kamu letakkan Hajar Aswad, terjadilah pertentangan antara kabilah satu dengan yang lain. Karena merasa paling berhak meletakkan kabilah Hajar Aswad di kamu. Terjadilah perdebatan dan akhirnya hampir terjadi tumpah darah. Nabi awal lah Bapak dan ibu-ibu sebagai Al-Amin yang saat itu mendamaikan dengan perilaku, sehingga kaum yang tadinya akan berperang berpecah belah tidak jadi karena memang mampu menghadirkan kedamaian. Tapi Bapak dan ibu-ibu apa daya, karena agama mesti disampaikan ke mereka, termasuk paman beliau kan, masuk orang yang sangat dekat dengan beliau. Akhirnya Bapak dan ibu-ibu, selama di Mekah Nabi mendakwahkan agama. Penduduk kafir Quraisy mulai dari sembunyi-sembunyi dakwahnya sampai dakwah terang-terangan, sampai dakwah yang dilakukan oleh Nabi, dan bahkan Nabi itu dipersekusi oleh orang-orang kafir dengan cara yang tidak benar. Bayangkan Nabi kita sujud, ketika sujud diletakkan di orang kafir unta di punggungnya, sampai Nabi tidak bisa bangkit. Kalau bukanlah Abu Bakar datang, barangkali beliau antah-anang kata jadikan. Ikut pemimpin besar, pembawa kebenaran, menyampaikan ajaran yang benar, tapi ternyata ditolak oleh orang-orang kafir. Padahal sebelumnya beliau sudah terkenal orang yang jujur. Padahal sebelumnya pribadinya pribadi agung dan mulia. Tapi ketika kebenarannya sampaikan, ditolak oleh orang kafir.
Dan akhirnya Nabi kita menghadapi tantangan yang sangat berat. Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, ketika di Mekah belum terjadi kontak senjata, belum terjadi perperangan angkat senjata. Meskipun kalimat jihad itu ada di surat Makkiyah, surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Perintah berjihad itu sudah ada sejak Nabi di Mekah. Tapi Bapak dan Ibu-ibu, jihad di Mekah itu belum dalam bentuk angkat senjata melawan orang-orang kafir. Melawan orang-orang kafir mengangkat senjata yang akhirnya terjadilah bunuh dan membunuh. Jamaah rahimakumullah, ketika Nabi di Mekah agama tidak sesuai harapan yang seharusnya agama Islam 13 tahun sudah tumbuh kembang. Bayangkan Abu Jahal, seorang tokoh besar. Sebelum masuk Islam nama yang acok dipakaikan orang kayaknya Abul Hakam. Sosok yang maha bijaksana. Tapi ketika Islam sudah datang, perilakunya mana menyakitkan umat Islam, sehingga gantilah namanya Abu Jahal. Tokoh yang sangat bodoh. Bapak dan Ibu-ibu, angkat beliau. Andaikan saya masih melihat Nabi Muhammad itu masih melakukan salat, maka akan saya injak lehernya dan akan saya lumuri wajahnya dengan kotoran. Sampai baitunya beliau, sampai dilarangnya Nabi melakukan salat. Lau ra'aitu Muhammadan, andaikan saya lihat Muhammad, kata beliau, tetap juga melakukan ibadah, tetap juga salat di Ka'bah, maka saya akan persekusi beliau dengan cara saya, kata Abu Jahal. Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, maka selama di Mekah, luar biasa 13 tahun perjuangan umat Islam berada dalam tekanan orang-orang kafir. Allah perintahkan pindah ke Madinah. Ketika sampai beliau di Madinah, baru mulai ada angin segar, dapat tanah lembut, dapat dukungan yang luar biasa. Karena ternyata sebelum Nabi tiba di Sinan, pendukungnya, infrastrukturnya sudah lengkap, sudah ada di situ. Sehingga Bapak dan Ibu-ibu, ketika Nabi sampai di Madinah, agama Islam berkembang dengan baik. 10 tahun cuman, tapi luar biasa. Yang akhirnya dari kota Mekah itu, dari kota Madinah itulah Nabi awak di Fathun Makkah balik untuk meruntuhkan keangkuhan dan kesombongan orang kafir. Baru di kota Madinah ada kewajiban jihad, berperang angkat senjata. Orang-orang kafir merasa beruntung, karena memang orang kafir Mekah merasa beruntung, karena beliau melihat Nabi Muhammad adalah seorang biji yang sangat rancak. Kamase dicampakkannya subur. Maka ketika Nabi menyampaikan dakwah di Mekah, dia 3 opsi saja. Pertama, Muhammad itu mesti dipenjarakan. Muhammad itu mesti dibunuh. Atau Muhammad itu mesti diusir. Itu yang diperlakukan oleh orang-orang kafir. Jadi kalau pilihannya pertama dipenjarakan supaya orang lain, anak buahnya merasa, umat Islam yang masuk Islam merasa, oh pemimpin sudah tidak ada lagi, dan mereka akan kembali ke dalam agama nenek moyangnya. Nah, kalau kini itulah yang dibasuhkan orang dengan ghazwatul fikri, perang urat saraf. Ndak angkit senjata, tapi jauh lebih dahsyat dari memerangi orang dengan angkat senjata. Nah, kini banyak orang yang mengaku Islam, tapi Islam itu sebatas isi lamang saja. Paharui senempanganakan, tak mau memperjuangkan agama Islam, dan bahkan malu dikatakan orang beragama Islam. Kalau ada atribut Islam, nyo jauhi dan nyo takut memakai itu. Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, selama di Madinah itulah Bapak dan Ibu baru mulai angkat senjata ketika umat Islam mulai berperang melawan orang-orang kafir. Apakah orang Madinah semuanya Islam? Tidak.
Tetap je banyak orang kafir. Itu bedanya agama awak dengan agama lain. Karena di agama Islam, kewajiban berdakwah dan jihad sesuatu yang secara serentak dijalankan. Tapi kalau ternyata orang di dakwah itu tidak mau masuk Islam, biasa juga. La ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam agama. Karena kalau orang tetap dalam keadaan kafir, lah wak sampaikan agama, kafir dionya. Kita sebagai umat Islam tidak rugi. Kenapa awak tidak rugi? Karena inyonan kecil aku di akhirnya. Tapi harapan awak tentu semakin banyak orang menganut agama Allah. Semakin banyak orang beragama Islam. Semakin banyak orang mengagungkan dan meninggikan kalimat tauhid. Maka dari itu beragama, berdakwah dan berjihad dua hal yang sejalan. Yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang Islam. Karena orang yang berjihad dan berdakwah, keduanya tinggalkan. Islam itu akan layu sebelum berkembang. Takkan tumbuh dengan baik. Karena kata sebahagian ulama, dakwah dan jihad itu hukumnya wajib seperti wajibnya kita melakukan ibadah salat dan ibadah yang lainnya. Ayat hadis yang kita baca tadi, masyhur hadis itu. Kata Nabi, jauhi di kalian 7 macam dosa besar yang mencelakakan. Sehingga kalimat dalam hadis, ijtanibus sab'an mubiqat. Jauhi di kalian 7 macam dosa besar yang mencelakakan. Mubiqat itu maknanya bukan yang sekedar dijauhi, tapi yang mencelakokan. Dari yang 7 itu nomor 6, at-tawalla yaumaz zahfi, lari di medan jihad. Ayat hadis itu tentu mengingatkan ketika Islam dulu berkembang dan saat itu butuh orang yang mau berjihad menegakkan agama. Salah satu dosa besar itu adalah orang yang tidak mau menegakkan agama, menggadaikan dirinya kepada Allah, menjual dirinya kepada Allah dengan harta dan benda yang dia dan jiwa yang dia miliki. Maka berjuang menegakkan agama. Dulu angkat senjata hukumnya wajib, dan angkat senjata berperang di jalan Allah dulu adalah satu keharusan yang tidak bisa diabaikan. Kita lihat 2 perang besar, Uhud dan Badar. Yang keduanya adalah perang yang sangat monumental dalam Islam. Kenapa umat Islam kocar-kacir, hancur di saat terjadi perang Uhud? Karena ada umat Islam yang tak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi, yang mereka bermental duniawi nan kancah. Karena orang-orang yang lari di medan jihad diyakini itu mati beko jusiana jusia pajak ditinggalkan dia lain dak kan. Nah kalau modeko berkaca muak jale cahaya banyak kok abi lain dak. Yang seperti itu Bapak dan Ibu-ibu yang disebut oleh hadis Nabi itu adalah satu di antara 7 macam dosa besar yang mencelakakan. Tentu lari di medan jihad hari kini tidak bisa dimaknai berperang angkat senjata, karena kita tidak sedang berperang angkat senjata. Tapi bukan berarti kewajiban itu bisa hilang, karena menegakkan agama itu hukumnya wajib bagi sepanjang waktu. Tidak di mana-mana, di lingkungan awak masing-masing, mulailah awak tegakkan agama Allah, karena agama Allah akan tetap tegak tanpa hadirnya kontribusi awak. Tapi kalau kita tidak satu, bertanggung jawablah ke Allah di akhirat besok. Mudah-mudahan kita jangan lari di medan jihad menegakkan agama Allah di lingkungan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.